Terima kasih Pak Anas, Silvi, Alden ya, Alden yang udah bolak-balik jemput aku. Aku kesini sebenarnya dari obrolan kami di Palembang bahwa ada satu produk yang dibawa oleh Pak Michael ya suaminya, dikomandoi oleh Pak Ernest tentang telur ikan salmon yang ternyata efeknya itu jauh lebih baik dibandingkan beberapa produk yang pernah juga aku bawain untuk terapi stem cell atau terapi sel hidup atau apapun itu nyebutnya. Tapi intinya adalah apa yang dibawa oleh Pak Ernest ini sesuatu yang sebenarnya baru sekali sama aku. Bahkan kalau kita semuanya searching masih jarang ya. Jadi aku baru dapat dari beberapa saudaraku yang dokter juga di luar negeri. Aku discuss sama mereka dan memang itu memang benar. Jadi maksudnya dia bilang emang dasar lu aja blow on gitu, nggak apa, udah ketinggalan gitu. Jadi kita di sini sangat ketinggalan. Jadi kita boleh tepuk tangan juga buat Pak Ernest dan yang lain karena apa yang mereka bawa ini sesuatu yang baru juga untuk aku dan kita bisa belajar sama-sama. Jadi ini sebenarnya ilustrasi yang aku bawain termasuk juga di beberapa produk yang Pak ini saya nggak apa ya aku sebutkan produk-produk sebelum ini yang memang bukan salmon, tapi ternyata setelah ditunjukkan oleh Nico, Pak Ernest dan sebagainya, ternyata yang lalu-lalu itu sudah sedikit bukan nggak up to date lagi, tetapi memang secara bukti ilmiahnya kalah. Kalah itu kan nggak bisa hanya aku bilang bahwa itu kalah dengan ini kalah dengan itu, tapi harus ada buktinya. Maksudnya ada saintifiknya dan mereka punya itu ya. Nanti mungkin Nico yang akan bawain karena dia lebih tahu sejarahnya juga begitu juga Pak Ernest. Jadi ini intinya. Kenapa kita bisa sakit dan mati? Tapi ini mohon maaf ini tidak mendahului Tuhan. Yang aku bicara ini semuanya benar-benar pure di dunia kesehatan saja. Ya, kita bisa sakit dan mati itu kenapa? Gitu. Jadi orang selalu tanya kenapa kok orang bisa sakit gitu. Bahkan ada beberapa temanku dengan begitu sombong ya mereka bilang karena dia tentara dan sebagainya dia ngerasa bahwa dia nggak pernah sakit. Tapi sekarang ada yang pernah cancer yang ganas ya, ada stroke dan sebagainya. So ini aku hanya bawa dengan bahasa awam saja, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Oke, next. Oke. Satu yang paling penting di dunia kedokteran yang nyebabin kita sakit dan mati adalah penuaan. Oke, semua orang akan ngalamin penuaan. Jadi nggak ada yang nggak alamin. Sebab kalau nggak tua ya kita nggak mati-mati gitu. Jadi pasti itu terjadi. Nah, penuaan ini akan membuat sel kita jadi rusak dan mati. Oke, dan di kedokteran seseorang meninggal dunia karena salah satu dari organ vitalnya itu benar-benar penuaannya sudah perfect, sudah sempurna, sehingga dia tidak bisa lagi berfungsi dan kita meninggal dunia. Jadi di kedokteran itu meninggal bukan ajal, tapi suatu proses yang akhirnya sempurna gitu. Jadi penuaan itu pasti akan sempurna, entah itu di jantung, ginjal, otak, hati, dimanapun, any place. Tapi memang secara statistik lebih banyak di jantung, karena itu banyak dan disebab kematian itu adalah jantung. Jadi begitu penuaan itu sempurna, misalnya di ginjal, kita mati gara-gara ginjal kita nggak bisa berfungsi lagi. Mungkin gagal ginjal kah, tumor kah, infeksi kah, apapun, perdarahan, tapi akhirnya kita meninggal. Nah itu, jadi kalau misalnya itu terjadi, maka seseorang itu meninggal dunia di dunia kedokteran seperti itu. Kalau ajal, aku itu nggak berani bicara di sini, tapi secara kedokteran seperti itu. Oke, next. Terus kenapa kita kok butuh suplemen tambahan? Sedangkan orang-orang zaman dulu kenapa dia nggak butuh? Ya banyak faktornya, semua faktor kebanyakan dari faktor genetik bisa, dari faktor outsider bisa ya, misalnya radiasi dan sebagainya. Ini, jadi ini semuanya nggak bisa dihalangi gitu. Aku bisa aja cerita-cerita di sini makanan tidak sehat yang nomor 2, padahal aku tiap hari beli juga gitu, jadi agak susah. So ini adalah sesuatu yang memang lingkaran yang akhirnya kita pasti kena gitu. Jadi sulit untuk dihindari dan ini akan mempercepat aging, penuaan. Mulai dari polusi udara, makanan nggak sehat, minuman nggak sehat, pengawet, semua ada pengawet. Mana mungkin ada mie dibungkus begitu kita bisa makan 2-3 tahun lagi kalau nggak ada pengawetnya. Ini gitu. Jadi ini sudah nggak mungkin bisa dihindari juga. Dan ini semuanya mempercepat aging. Karena itu kita perlu suplemen. Ini 2011, yang terbaru aku lihat hampir sama, hanya yang lompat ke atas itu adalah kanker paru kalau nggak salah. Jadi yang lainnya hampir sama urutannya, termasuk kanker payudara ini jadi nomor 6 kalau nggak salah sekarang. Jadi banyak sekali penyebab kematian. Nah inilah yang aku bilang tadi, kalau dia terjadi penuaan cepat sekali di salah satu dari itu,
maka orang itu akan meninggal. Ya, jadi di bawah itu tulisan merahnya, walaupun teknologi pengobatan maju, penyakit manusia juga jadi lebih banyak. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, karena ada polusi, terus ada faktor genetikal, radiasi nyebabin perubahan genetik. Jadi banyak penyakit-penyakit yang genetikal. Ini kita bicara masuk ke sini. Biasanya kayak gini aku juga ngobrol sama Pak Ernest akan lebih banyak untuk tanya jawab ya Mbak, supaya lebih enak gitu. Jadi ini aku bawain garis besar aja. Terapi sel hidup ini sebenarnya orang udah tahu, cuman nggak tahu namanya itu terapi sel hidup. Oke, udah dari ribuan tahun yang lalu. Seperti di Tiongkok, semua kaisar-kaisar dia makan plasenta, dari manusia pun, dari binatang pun, itu semua dikumpulkan. Dan akhirnya itu berusaha untuk panjang umur. Jadi mereka tahunya itu kalau makan plasenta umurnya lebih panjang. Dia nggak tahu kenapa kok bisa lebih panjang, tapi dia makan aja gitu, mentah-mentah. Nah jadi itu memang hanya boleh dimakan oleh kaisar-kaisar. Ada di beberapa produk, termasuk produk yang lain aku bawain, ini memang ditonjolkan. Jadi plasenta itu dianggap bahwa itu bisa memperpanjang usia. Ini terapi stem cell. Ini dibawa beberapa perusahaan bahwa ada injeksi plasenta dan sebagainya. Ini ada di beberapa perusahaan lain, mereka juga memakai ini dan ini memang benar. Jadi injeksi plasenta itu yang paling top itu ada di Switzerland. Lalu pemindahan stem cell, penyimpanan tali pusat, injeksi di salon-salon, dan penyimpanan stem cell dewasa. Ini terapi stem cell yang ada, tetapi sekarang sudah sulit dilakukan. Kayak yang paling atas ini terlalu mahal dan harus antri ya, plasenta di Switzerland. Pemindahan stem cell itu sakit benar. Penyimpanan tali pusat sudah mulai ditinggalkan karena bank-bank plasenta sudah mulai tutup. Orang jarang mau simpen karena mahal sekali. Di salon-salon ya namanya, ya mohon maaf ya, seperti ada banci-banci nyuntik itu kita agak ngeri juga gitu, karena mereka bukan orang medis. Dan penyimpanan stem cell dewasa juga mulai ditinggalkan karena terlalu mahal. Ini kenapa terapi-terapi ini sudah mulai ditinggalkan. Nah terus mulai masuk ke era yang baru ya. Semua dunia kedokteran ini ngikutin tren. Jadi nggak bisa lagi zaman sekarang misalnya kita pakai Nokia 3310, orang nggak mau pakai lagi. Orang cari sekarang sudah Android dan sebagainya. Di dunia kedokteran juga begitu. Kenapa akhirnya orang mencari atau menemukan terapi sel hidup? Jadi gini. Stem cell itu adalah sel yang pertama kali muncul dalam kehidupan kita. Jadi waktu ada janin nih, sel sperma dengan sel telur ketemu, maka sel yang pertama terbentuk itu namanya stem cell. Itu harus dimengerti dulu ya. Apalagi di sini katanya leader semua. Stem cell itu adalah sel induk dari manusia, hewan, apapun itu yang bersifat istilahnya mamalia. Jadi begitu dia terbentuk itu ada namanya stem cell. Nah, stem cell ini ngumpulnya itu dipercaya ada di plasenta, Tapi setelah aku baca produk kita, ternyata lebih dari itu ya. Ternyata ada juga yang itu ya, Pak Ernest, yang aku baca adalah ada juga di dinding ovarium dan lapisan dalam ovarium dari salmon. Jadi itu yang aku nggak pernah tahu ya. Jadi dengan kenal Pak Ernest aku harus belajar lagi. Dan itu kita perlu untuk belajar karena kedokteran selalu berkembang ya, nggak bisa dulu cuma ronsen, sekarang kan udah ada scan, ada MRI seperti itu. Nah, jadi ini pengertiannya aja. Nah ketika stem cell ini sudah mulai bisa bekerja, dia membentuk sel-sel lain, itu namanya diferensiasi. Jadi stem cell ini sel induknya, apa ya kalau bahasa paling itu moyangnya gitu ya. Nah jadi dia terus berubah, dia bisa berubah. Jadi stem cell ini seperti kartu joker kalau kita main kartu, dia bisa menjadi apa saja, tapi dia bukan milik siapapun. Dia berubah jadi mata, tulang dan sebagainya. Akhirnya lahirlah seekor binatang atau seorang bayi. Sayangnya 18 tahun kamu, aku, Pak Ernest dan sebagainya, dia akan berhenti bekerja. Jadi sebagian besar stem cell itu nggak kerja lagi. Akhirnya terjadi namanya aging. Jadi orang 18 tahun lewat dia pasti aging. Siapapun dia, apapun dia gitu. Jadi dia pasti mulai ada penuaan. Nah ini ibarat kata ada satu ibu, dia ngelepasin anak-anaknya ke lapangan, ada yang jadi mungkin dokter kayak aku, ada yang jadi sarjana dan sebagainya. Nah itulah sel-selnya, ada sel jantung, sel ginjal, sel otak, sel hati dan sebagainya. Nah salah satu dari anaknya itu umurnya agak pendek, itu ilustrasinya. Jadi umurnya yang paling pendek itu siapa? Sangat berbeda-beda, tiap orang beda ya. Ada yang umur pendeknya itu sel hatinya, ada yang sel jantungnya. Jadi kalau lebih pendek sel hatinya, dia mati suatu saat karena penyakit hati, kira-kira begitu. Nah itulah namanya aging dan menuju ke
kematian. Jadi penuaan ini menyebabkan penyakit degeneratif. Degeneratif itu artinya penyakit yang mundur karena ada sebagian yang sudah mati. Oke, seperti stroke, jantung, koroner, Alzheimer itu pikun ya. Diabetes mellitus, kelumpuhan dan sebagainya dan akhirnya berakhir dengan death atau kematian. Diabetes mellitus ini sebenarnya suatu gangguan penyakit yang akhirnya menyebabkan kematian bukan karena diabetesnya tapi komplikasinya. Nah, terus apa gunanya gitu? Terapi sel hidup ini tujuan utamanya, ini inti-intinya karena ibu-ibu, bapak-bapak kan leader semua. Terapi sel hidup ini intinya adalah dia akan mengaktifkan kembali stem cell kita yang tidur tadi ya, yang waktu 18 tahun. Dia diaktifin lagi. Dengan aktifnya stem cell tadi, maka pasti akan terjadi pembalikan proses penuaan. Beda dengan produk anti-aging. Anti-aging itu adalah produk untuk memperlambat penuaan. Oke? Misalnya gini nih, ilustrasinya ada mobil nih. Kecepatan misalnya 100 km per jam menuju ke arah timur. Oke? Timur itu anggaplah penuaan. Nah, kalau namanya anti-aging, itu kecepatan itu diperlambat jadi 80, 60 gitu. Oke? Nah, terapi yang dilakukan untuk terapi sel hidup ini termasuk dengan produk kita adalah terapi kontra-aging. It's not anti-aging. Oke, kontra itu artinya dia dibalikkan ke arah barat. Oke, jadi dia akan balik. Kalau ibu minum produk kita ini, maka usia biologis kita itu akan balik. Bukan dihentikan atau dilambatin penuaannya, tidak, tapi dibalikkan. Jadi kita balik lagi ke belakang. Kalau ibu sekarang umurnya misalnya X, maka dengan terapi ini yang rutin dan benar dosisnya, ibu bisa kembali 15-20 tahun lagi ke belakang. Gitu kira-kira, ibu. Jadi sudah kontra aging. Mau ya bu? Ibu mau nggak bu? Ya, kadang-kadang gini Pak Ernest, orang bilang apa? Kita dinasihatin harus hidup baik, ya nggak? Jujur, nolong orang lain supaya masuk surga ya. Tapi ada yang mau duluan masuk surga? Gitu. Gak ada yang mau ya. So, jadi usia biologis kita misalnya 50 tahun, kalau dengan terapi dengan produk kita ini, dia bisa mundur sampai usia biologis kita sekitar 30 sampai 35 tahun. Itu pasti. Maksudnya di kedokteran, jangan dibawa ke atas. Kalau kita lakukan pasti. Jadi bagaimana kesehatan kita semua 15-20 tahun yang lalu, itulah yang akan kita dapatkan dengan terapi ini. Makanya aku lihat Pak Ernest juga bikin paket Diamond ya Pak. Itu pas 6 bulan ya, kalau nggak salah ya Pak. Nah, jadi kalau minum 2 saset hari, kenapa? Ya itu memang dasarkan ini ya. Jadi itu tujuannya. Nah ini standarnya. Aku bikin ini nggak disuruh Pak Ernest, jadi ini sudah lama. Ini emang benar. Dan yang dilakukan Pak Ernest dengan produknya, dengan paketnya yang Diamond itu emang benar bahwa memang harus 6 bulan gitu. Jadi cuman produknya beliau yang dibawa oleh Pak Ernest dan suaminya Sylvie itu ternyata nilai dari kemampuan mengaktifkan stem cell-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan plasenta rusa, bahkan plasenta manusia. Itu yang aku sangat terkejut ya, karena beberapa acara aku selalu bawain tentang plasenta rusa dan manusia. Jadi hanya compare antara dua itu aja. Tapi ternyata ada yang lain nih, ada yang lain dan benar gitu. Maksudnya ada balai POM-nya, ada patennya ya Niko ya. Jadi paten dengan BPOM beda. BPOM itu hanya didaftarkan di Indonesia dan diakui oleh Balai POM. Paten itu nggak bisa dikeluarkan oleh siapapun, hanya oleh institusi tertentu yang memang kompeten untuk mengeluarkan itu. Itu pengertianku kalau nggak salah loh Pak Ernest. Bukan Pak Ernest bilang ya, tapi itu pengertian kami di kedokteran. So, kalau ada sesuatu produk dipatenkan, misalnya nih, Promah kita patenkan bahwa dia memang bisa mengurangi asam lambung, itu harus ada institusi yang mematenkan, bukan Balai POM. Jadi apa yang didapatkan oleh Pak Ernest bersama produknya ini adalah sesuatu di atas ya, beyond dari BPOM ya. BPOM aja sudah ada. Ada beberapa produk nggak ada BPOM-nya. Jadi kalau nggak ada BPOM-nya, kita nggak tahu apakah itu benar isinya itu, kan itu dulu. Isinya aja nggak benar gimana efeknya gitu. Tapi itu pengertianku aja setelah bertemu dengan Pak Ernest dan sebagainya. Terus pilihan kita pengen muda dan panjang umur. Mau Bu? Oh iya. Jadi kalau nggak pengen muda, nggak pengen panjang umur, nggak usah minum. Nah, gitu. Nah, jadi nggak usah minum, maksudnya ditawarin Pak Ernest, nggak mau lah, gue pengen tua, gue pengen cepat mati, ya itu pilihan. Itu kan pilihan. Jadi kalau aku pilih, aku pengen begitu gitu. Jadi kalau ibu mau, ya ibu minum. Kalau nggak, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu semua pilihan. Tapi ini benar ya. Jadi kedokteran
terapi style hidup itu memang benar, Bu. Jadi bukan di karang-karang atau aku ngomong gini, enggak. Ibu buka Google, YouTube, semua akan menyatakan seperti itu. Hanya ini pengertian yang standar untuk leader, untuk teman-teman yang member, supaya mereka bahasa awamnya ngerti gitu. Sebab kalau udah terlalu kedokteran orang nanti pusing. Nah, terapi yang kita lakukan melalui produk kita itu adalah dengan oral. Oral itu maksudnya ya, tapi nggak diminum, kata Pak Enak, bagusan di bawah lidah. Itu benar juga, karena di bawah lidah itu dia langsung masuk lewat pembuluh darah, jadi tidak kena asam lambung sama sekali. Itu tujuannya. Oke, terus ini gimana caranya? Nah, ini buat member-member nanti lah, kalau yang mau gabung. Jadi jangan suruh beli satu box lah, nggak bisa, nggak ada guna. Nanti dia malah marah ya, karena kalau dia beli satu box nggak mungkin, sebab detoksifikasinya aja belum lengkap. Jadi belum nyampe ke situ dia udah marah duluan. Gitu. Jadi kalau lu beli diamond deh kan begitu. Jadi karena itu harus 6 bulan gitu. Nah kalau 6 bulan kira-kira nggak ada apa-apa, baru lo boleh marah kan begitu. Aku yakin 6 bulan minum itu nggak mungkin nggak ada efeknya. Pasti ada efeknya. Mungkin bukan 6 bulan sih, 6 jam, 6 hari kalau dia memang recovery-nya bagus akan terasa. Gitu. Jadi pertama detox dulu. Detox itu maksudnya semua racun dalam badan dibuang. Kadang-kadang orang nyebut detox nggak tahu detox maksudnya apa. Jadi kadang-kadang gini. Ada minum satu produk terus tiba-tiba terasa ada enak ya. Kita harus tanya dulu, maksudnya kita harus koordinasikan dulu dengan orang yang lebih ngerti. Ada beberapa orang yang sok tahu gitu karena jadi begitu udah enak, wah ada apa itu detox, tiba-tiba orangnya mati repot juga. Jadi kalau ada apa-apa jangan begitu. Jadi ditanyakan dulu. Pertama harus kita begini. Aku sama teman-teman kalau misalnya ada orang yang pengen beli, aku harus minta dulu medical record dia yang lama. Aku biasain begitu sih. Kamu pergi dulu deh ke Prodia kayak ke Pramita kayak atau apalah terserah bikinin. Setelah dia check up, suruh dia pegang itu, disimpan maksudnya hasilnya, oke? Simpan di rumah, baru kita lakukan ini. Misalnya sekarang bersama SOP 100, oke, hajar pakai itu. Periksa aja gitu. Kalau aku 100% yakin, periksa aja. Tunggu kira-kira 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 minggu, 2 minggu. Kalau dia nggak ada penyakit yang berat ya, Pak Ernest ya, jangan yang udah terpapar udah apa. Periksa lagi pasti hasilnya bagus. Jadi kita ada evidence dan ada basic evidence-nya karena ini hasilnya gini. Nah setelah itu diperiksa mungkin jadi lebih baik. Jadi itu biasain. Dan kalau ada apa-apa terjadi di tengah jalan, kita sudah ada bukti di titik yang lamanya memang misalnya dia ada sesuatu atau memang apa gitu. Jadi jangan memaksakan juga produk itu untuk dibeli atau diminum oleh member atau user kita karena kita pengen omset. Jadi harus koordinasi juga sama tim yang ada di sini, misalnya Pak Ernest kah, Niko kah, Silvi kah, atau aku silakan aja. Tapi tanya dulu gitu. Jadi kita bisa jawab dengan cara yang benar. Jadi ingat semua produk ini bukan obat. Jadi obat, nah itu juga penting. Apa bedanya obat dengan suplemen dan apa bedanya lagi dengan health food? Itu sangat beda ya. Gitu. Jadi yang disebut obat itu adalah racun. Jadi farmakologi itu adalah ilmu tentang racun, bukan tentang obat. Oke? Farmakologi itu adalah ilmu tentang racun. Racun yang dibuat untuk membunuh suatu gangguan yang lain, gitu maksudnya. Itulah farmakologi. Misalnya amoksisilin. Amoksisilin kalau kita makan dengan dosis yang agak besar, kita bisa mati. Itu namanya lethal dose, ya. Tetapi amoksisilin ini ada gunanya. Dia membunuh semua kuman-kuman yang tergolong dengan sesuatu yang mati oleh golongan amoksisilin. Itu namanya obat. Parastamol racun juga. Nah, apapun yang namanya obat yang ada di apotek itu semuanya racun termasuk vitamin. Jadi vitamin A, B, C, D itu juga racun, tapi dia ada gunanya gitu loh. Makanya harus ada dosis yang dianjurkan, begitu maksudnya. Dengan kita minum dosis dianjurkan, maka kita minum itu tidak menjadi racun lagi dalam badan, tetapi ada fungsinya. Itu bedanya obat dengan suplemen. Kalau suplemen itu bukan racun, itu adalah biasanya herbal dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi, melengkapi badan kita. Nah, jadi suplemen apa? Misalnya untuk mata, untuk kencing, untuk hati, untuk seksual dan sebagainya itu suplemen. Nah, health food seperti yang dibawa Pak Ernest ini, kalau menurut aku ini health food, bukan suplemen. Suplemen itu kita bisa cari bandingannya, gitu. Misalnya untuk ini nih, misalnya untuk laki-laki deh Pak ya, yang udah mulai loyo-loyo gitu ya, udah mulai nggak bisa ereksi, banyak suplemennya ya. Kita bisa pilih tribulus, kita bisa pilih misalnya ginseng, kita bisa pilih ini itu namanya suplemen. Tetapi kalau yang dibawa oleh Pak Ernest ini, it's not suplemen, ini suatu hal yang namanya health food.
yang menyebabkan semua sistem dari stem cell dan perbaikan tubuh kita itu naik gitu. Jadi sulit cari bandingannya. Oke? Itu bedanya. Ini kesimpulannya. Jadi terapi sel hidup itu adalah, menurut ada beberapa perusahaan yang juga bilang revolusi kesehatan. Aku setuju. Ya, karena revolusi itu artinya kan ada sesuatu diruntuhkan, dibikin yang baru gitu ya. Nah, mudah-mudahan negara ini nggak revolusi. Ini cuma kesehatan aja. Nah, terapi sel hidup adalah satu-satunya terapi yang bisa memproduksi sel-sel baru. Yang lain nggak ada. Jadi mau terapi apapun nggak bisa. Mau dikasih obat yang paling mahal, mau apa nggak bisa. Nah, yang cuma bisa bikin sel baru itu hanya terapi sel hidup, termasuk SOP 100. Sama seperti kita baru lahir, dengan cara mengaktifkan kembali sel induk kita sendiri. Jadi bedanya dengan transplantasi dan sebagainya, misalnya ada orang jantungnya rusak, atau hatinya rusak, kayak Pak Dahlan Iskan, itu kan ditransplantasi, diganti hati orang lain, dimasukkan untuk ganti fungsinya. Nah, kalau terapi sel hidup nggak seperti itu. Nah, jadi sel yang rusak di hati maupun di mana itu dibikin lagi yang baru, sehingga dia balik lagi seperti waktu dia baru lahir. Itu bedanya. Dan itu bisa dilakukan termasuk dengan SOP 100. Kemampuan SOP ini yang aku lihat, yang terus terang aku terkejut, karena saya, karena aku kiblatku bukan ini tadinya, ya, kiblat aku ke plasenta. Ternyata angkanya yang ditunjukkan Niko itu memang benar gitu loh. Jadi itu 7,5 ini kan. Jadi itu jauh lebih tinggi dibandingkan rusa 5, sekian, manusia malah 4, sekian. Jadi itu menunjukkan kecepatannya. Jadi gini ilustrasinya. Kalau kita pakai SOP 100, misalnya nih, kita makan satu, maka yang diperbaiki mungkin ada 7 miliar sel, begitu kira-kira. Okay? Kalau kita makan plasenta mungkin 5 miliar sel. Kalau kita pakai injeksi plasenta manusia itu 4 miliar sel. Misalnya begitu. Jadi kalau kita minum itu berarti kita lebih cepat lagi menjadi muda kembali ke belakang. Maksudnya itu logikanya. Jadi kenapa kita nggak pakai gitu? Kalau ada yang lebih cepat ya pakai yang lebih cepat, minus gitu logikanya. Kalau ada pesawat ya naik pesawat, ngapain naik beca? Nah, kira-kira gitu. Jadi ini intinya terapi sel hidup adalah membalikkan proses penuaan. So this is contra-aging. Ya, jadi contra-aging itu maksudnya dibalikkan lagi ke belakang. Berapapun umur kita sekarang akan dibalikkan ke belakang, Ibu. Itu garis besarnya. Aku biasanya hanya begini, kalau untuk leader dan sebagainya lebih enak. Habis ini silahkan mau tanya apa aja, terbuka. Pak Ernest bilang akan banyak yang tanya, aku akan jawab sebatas kemampuan aku. Kalau aku nggak bisa, aku tanya yang lebih pintar. Oke, thank you Ibu, Bapak-Bapak, Pak Ernest silakan. Monotsukuri. It's a Japanese word and concept which literally means making things, and it has been used for nearly 1,500 years. The word does not only refer to the production and processes used during manufacturing, but also the spirit of making an item extremely well.